Kak, kita sambut Sarifa Hana. Sudah bersama Kak Sarifa Hana, saya panggilnya siapa Kak? Kak. Biasanya manggilnya Iva atau Hana. Halo Kak Iva. Kak Iva Masya Allah cantik sekali sore hari ini. Alhamdulillah sama kayak misalnya udah semangat banget dari pagi ya. Dari pagi, betul. Luar biasa. Sebelumnya mungkin saya mau menyapa teman-teman yang sudah hadir. Tentunya terima kasih sudah bergabung di Pemuda Berbahaya ini dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda. Betul. Hai teman-teman. Supporter saya kayaknya ada di sebelah sana nih. Pemuda berbahaya di sini ada pemudi berbahaya. Betul, bukan lagi. Boleh langsung Kak. Gimana? Kak Sarifa ini kan sekarang lagi bergelut di dunia influencer gitu ya Kak ya. Atau dunia entertain juga masih digeluti Kak. Iya betul. Jadi kebetulan kemarin seperti yang sudah di sounding juga tadi sama Kak Via, kemarin ikut di beberapa proyekan film sama web series juga. Yang pertama itu Jalan Kote Rasa Keju, udah pada nonton belum? Udah. Sudah dong pasti. Nontonnya apa? Terima Kos Putri? Oh belum? Nonton. Gitu, jadi main di beberapa web series juga sama film juga, tapi insya Allah tayangnya tahun depan gitu. Baik, nah kalau dibanding dunia entertain Kak, kemudian akhirnya hari ini bergelut di dunia entertain. Sebenarnya apakah ada cita-cita dari kecil dari Kak Sarifa ingin menjadi seorang aktris atau orang yang bergelut di dunia entertain atau mengikuti skill aja gitu? Jadi sebenarnya dari kecil itu senang depan kamera, senang foto-foto, terus di abis kuliah itu langsung ditawarin masuk TV dulu awalnya, dan masuk TV itu pun otodidak juga karena nggak ada basic sama sekali, bukan anak komunikasi. Jadi kemarin ambil jurusan hubungan internasional, tapi alhamdulillah setelah lulus kuliah langsung ditawari di salah satu TV swasta di Makassar. HI, itu cita-cita saya Kak Oh dulu. iya. Waktu daftar SBMPTN gak lulus HI nangis. Oh iya, sekarang ngambilnya apa? Malah lulusnya komunikasi. Waduh. Mau sekali HI, jadi selalu kagum gitu dengan lulusan-lulusan HI yang memang luar biasa. Karena saya punya teman banyak Kak dari HI dan Jadi memang diplomat. keren-keren. Jadi Iya. diplomat. Ada yang diplomat, banyak sekali yang jago-jago bicara dari HI juga. Katanya kalau nggak bisa jadi diplomat, nanti kita jadi istri diplomat aja. Baik, nah Kak Sarifa, iya tahu banget. Nah Kak Sarifa, kalau misalnya anak muda gitu, ingin menjadi konten kreator juga, influencer juga gitu, seperti Kak Sarifa. Tapi kan sekarang lagi musimnya kata-kata insecure gitu Kak, tidak percaya diri sama diri sendiri. Nah kalau dari Kak Sarifa gimana sih menyingkirkan insecurity dalam diri seorang perempuan nih khususnya yang rentan? Oke, jadi kalau selama ini ya bergelut di sosial media itu memang gampang-gampang susah, meskipun banyak yang bilang ih gampangnya jadi tinggal ngomong dapat duit gitu, padahal sebenarnya tidak semudah itu gitu. Karena apa? Karena itu tadi banyak sebenarnya tekanan entah dari netizen kah atau dari orang-orang terdekat, bahkan apalagi sekarang memang lagi marak-maraknya insecure ya, kata-kata insecure ini bagaimana orang-orang mendoktrin, mungkin dengan kata-kata orang-orang atau dari perlakuan orang-orang ke kita, akhirnya mendoktrin diri kita menjadi insecure gitu, merasa tidak percaya diri sama diri sendiri gitu. Padahal sebenarnya untuk khususnya mungkin pengalaman pribadi ya, saya selama ini bergelut di sosial media itu bermodalkan percaya diri. Kalau nggak percaya diri nggak bisa, kalau nggak mau foto-foto nggak bisa bikin konten ya gimana caranya gitu. Jadi akhirnya bagaimana saya melawan rasa takut itu sendiri, misalnya mau Kak posting yang ini deh, iya tapi nanti dia bilang orang gendut Kak, atau dia bilang orang kurus Kak, atau bagaimana, maksudnya terlalu banyak memikirkan omongan orang lain, akhirnya tidak maju. Jadi sebenarnya untuk melampaui batas diri itu selama dia baik sebenarnya bisa aja, yang penting kita tahu value dari diri kita sendiri seperti apa, terus bagaimana kita mempercayakan diri sendiri terlebih dahulu gitu.
Oke. Tak sah rasanya gitu ya perjumpaan kita kalau enggak dengar secercah inspirasi dari Kak Safira. Boleh langsung memberi kisah inspirasi ya. Gitu. Oke, jadi saya lanjut mungkin ya. Jadi setelah mulai berani untuk terjun di sosial media itu, akhirnya diawali dari ikut proyekan film sama web series itu, akhirnya lumayan banyak yang mengikuti, ada followers, dan kemudian mulai dilirik sama brand, mulai diajak collab dan lain sebagainya. Nah di situ saya berpikir, oh ternyata ini bisa jadi bisnis gitu, bisa berpenghasilan dari sosial media dalam jangka panjang insya Allah gitu. Jadi sekarang lebih banyak fokus untuk membuat konten begitu, terus juga collab sama beberapa brand, sama online shop dan lain sebagainya. Jadi bagaimana teman-teman mungkin di sini ada juga yang baru mulai, mau Kak juga deh review-review makanan terus dibayar misalnya kayak gitu. Tapi bagaimana ya caranya guide followers? Sebenarnya kadang banyak klien yang tidak melihat followers, tapi mereka ini melihat value dari isi sosial media teman-teman. Misalnya, kalaupun followersnya cuma anggaplah 2.000, tapi di 2.000 followers ini adalah orang-orang yang aktif, adalah teman-teman teman sekalian yang misalnya tiap kalian posting, ih Kak beli di mana Ki itu, Kak boleh tahu misalnya di mana Ki kemarin perawatan, misalnya kayak gitu. Nah itu kan berarti apa yang teman-teman posting memberikan dampak kepada followersnya teman-teman. Jadi sebenarnya influencer itu bukan hanya tentang banyak followers, tapi bagaimana kita menginfluence orang lain gitu. Poin penting nih Kak, harus punya value dulu gitu ya, baru bisa. Jadi enggak semata-mata punya followers banyak, sudah dibilang influencer, tapi bagaimana konten kita memiliki value gitu bukan Kak? Kalau dikatakan influencer mungkin jatuhnya balik lagi ke orangnya akan menyebut kita seperti apa. Tapi kalau saya pribadi, saya melihat orang itu dari value-nya dia gitu. Kalau dia sudah mampu memberikan influence kepada orang lain, wah berarti dia hebat nih, dia bisa menginfluence orang lain bisa mengikuti hal yang baik dari dia dan meninggalkan yang buruk dari dia gitu. Baik, nah kalau menurut kakaknya sendiri, bagaimana sih kita sebagai pemuda-pemudi mungkin masih ada yang ingin mengikuti jejaknya kakak untuk meningkatkan popularitas gitu. Pasti kalau kakak sendiri merasakan bagaimana followers itu masih sedikit, kemudian nambah terus, apa yang harus dikuatkan dari konten kita gitu? Sebenarnya itu adalah cara kita menjadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri dalam artian misalnya saya nih kemarin mungkin banyak yang follow, banyak yang tahu akhirnya karena film itu. Nah setelah itu saya mencoba karena ada beberapa hal yang akhirnya mungkin rehat juga dari dunia film karena corona kemarin dan lain sebagainya. Akhirnya banting setir itu jadi ke buat konten, tapi tetap buat konten kan tetap berhubungan dengan kamera, kita butuh skrip dan lain-lain, tidak jauh beda dari film itu. Jadi saya tetap dalam zona nyaman gitu, masih dalam zona nyaman dalam artian saya muncul di awal itu orang taunya dari film, jadi mungkin hal yang saya kerjakan selanjutnya adalah hal yang tidak begitu jauh dari hal yang sebelumnya gitu. Baik, nah kakak kemudian ketika kita tadi seperti kakaknya bilang bagaimana kita menunjukkan diri sendiri gitu ya. Nah banyak dari orang kadang-kadang kita melihat konten kreator yang memaksakan dirinya menjadi orang lain gitu. Hanya untuk menggait followers gitu. Nah kalau menurut kakaknya sendiri, pandangan kakaknya itu seperti apa? Gimana? Kalau saya sih melihatnya sebenarnya ujung-ujungnya pasti balik ke orangnya masing-masing ya. Karena banyak juga sebenarnya orang yang menggunakan sosial media itu memang untuk mencari hiburan. Memang hanya sekedar untuk mencari hiburan, bukan untuk mencari mata pencarian dan lain sebagainya. Jadi mereka tetap mengikuti orang-orang yang mungkin postingannya random kah, yang lucu kah, atau yang mungkin bahkan sampai ada yang komen aneh tapi kok lucu gitu. Tapi kok mereka tetap ngikutin, berarti memang mereka menggunakan sosial media untuk mencari hiburan mungkin gitu. Baik, nah
satu hal yang menurut ini di luar dari influencer tapi lebih ke dirinya kakaknya sendiri. Gimana kita atau pesan-pesan deh untuk adik-adik bagaimana kita sepatutnya agar bisa menjadi seorang pemuda berbahaya yang senantiasa memberi inspirasi kepada generasi muda khususnya untuk melakukan hal-hal positif saja di masa mudanya. Oke, jadi kalau dari saya pribadi, teman-teman bisa tetap menjadi diri sendiri dengan tahu value-nya kalian dulu, tahu kira-kira apa yang bisa kalian bagikan ke orang lain dalam artian hal yang baik gitu ya. Tentunya teman-teman juga harus saling mendukung gitu, jangan sampai merasa saling sikut gitu. Jadi bagaimana teman-teman tetap berkarya, bagaimana teman-teman tetap mengetahui value-nya teman-teman dan mengembangkan apa yang bisa kalian kembangkan gitu. Betul sekali, mengembangkan apa yang menjadi potensi kita gitu ya Kak. Terkadang kalau berusaha menjadi orang lain itu malah tidak bisa lepas, tidak bagus. Tapi ketika kita memperhatikan kelebihan kita apa, kemudian dikembangkan, itu bisa menjadi versi terbaik dari diri masing-masing. Karena takutnya kalau kita terus mengikuti orang lain malah nanti jadi pressure buat kita. Misalnya misalnya orang lagi naik helikopter nih, tapi kita belum bisa, tapi kita memaksakan gitu. Jadi akhirnya kan ada tekanan dalam diri. Nanti kapan-kapan orang naik jet pribadi misalnya kita juga memaksakan untuk itu jadi pressure juga, bisa toksik juga jadinya untuk lingkungan sekitar kita, bukan cuma buat diri sendiri. Dan jatuhnya enggak natural gitu ya Kak ya. Baik, luar biasa. Salah satu yang saya garis bawahi dari tadi Kak adalah bagaimana kita menyadari potensi yang ada di diri kita, kemudian bagaimana kita menjadi diri sendiri agar value yang ada dalam diri kita bisa terpancarkan gitu. Yes. Terima kasih banyak atas inspirasinya pada sore hari ini. Kita beri tepuk tangan untuk kakak selebgram cantik kita foto bersama.